Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, sebuah bangunan semi permanen di Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kejadian ini, namun diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kobaran api terus membesar dan melahap habis sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat percetakan di Jalan Kampung Basmol, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Material bangunan yang terbuat dari kayu serta banyak cairan kimia membuat api sulit dipadamkan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dibantu warga terjun ke lokasi. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, sebuah rumah di Menteng, Jakarta Pusat ludes dilalap si Jago Merah. Dalam peristiwa kebakaran ini, 1 orang warga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis akibat banyak menghirup asap. Sebuah rumah berlantai 3 di Jalan Anyar, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari dilalap si Jago Merah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan melalap seluruh ruangan yang berada di lantai 3 bangunan. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik yang berada di lantai 3. Bang, ini rumah tinggal apa gimana, Bang? Rumah tinggal, mereka tinggal lantai. Cuma memang lantai 2-nya sudah saya amankan sendiri langsung di lantai 2 karena memang apinya cuma ada di lantai 3, nggak sampai ke bawah. Itu dugaan sementara apa sih, Bang? Dugaan sementara korsleting listrik. Akibat peristiwa ini, seorang warga harus dievakuasi petugas Palang Merah Indonesia untuk mendapatkan penanganan medis usai menghirup asap di dalam rumah. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penertiban pencari suaka di depan kantor UNHCR Kebon Siri, Jakarta berlangsung ricuh. Pencari suaka dan aparat gabungan terlibat aksi tarik-menarik hingga nyaris baku hantam. Kericuan terjadi pada Selasa siang di depan kantor UNHCR Kebon Siri, Jakarta Pusat. Sejumlah pencari suaka terlibat aksi saling tarik dengan aparat gabungan polisi dan Satpol PP. Mereka menolak ditertibkan karena tengah menuntut UNHCR segera mengirim mereka ke negara tujuan. Meski terus melawan, beberapa orang yang dianggap sebagai koordinator aksi diangkut paksa ke dalam mobil. Para pencari suaka asal Iran, Afghanistan, dan Bangladesh ini telah bertahan di depan kantor UNHCR sejak beberapa bulan terakhir. Keberadaan mereka dinilai mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Untuk giat hari ini kita menertibkan pengungsi dari UNHCR yang kantornya berada di Gedung Rasindo. Untuk yang sudah kita amankan sekitar 30 orang pengungsi UNHCR dengan mobil yang diangkut menuju tempat pengungsian di Kalideres. Jadi akan dibawa di tempat penampungannya di sana. Selain di depan kantor UNHCR, petugas juga menyisir pencari suaka di gang-gang. Tenda-tenda liar milik pencari suaka juga dibongkar. Penertiban ini sempat membuat lalu lintas di Jalan Kebon Sirih menuju Tugu Tani tersendat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menetapkan Joseph Paulzang sebagai tersangka dalam kasus perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video yang menyatakan dirinya Nabi ke-26. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paulzang. Joseph Paulzang telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video yang menyatakan dirinya Nabi ke-26. Bareskrim Polri segera menerbitkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paulzang. Polisi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paulzang yang diduga berada di luar negeri. Hingga saat ini, status Joseph masih sebagai warga negara Indonesia. Yang bersangkutan.
Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Fazila Karonisa. Dan saya Wilson Purba undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.